Jika kita menemukan soal seperti ini, perhatikan. Menjawab soal nomor A. Untuk mencari rataan atau min, rumusnya adalah sebagai berikut. Di sini, XI-nya belum diketahui. FI sudah diketahui, yaitu frekuensi. Kita akan menambahkan dua kolom. Kolom yang pertama yaitu kolom XI. Untuk mencari XI atau nilai tengah, yaitu rumusnya sebagai berikut. Misalkan pada baris pertama, kita masukkan rumusnya setengah dikali 41 tambah 45 sama dengan 43. Begitu juga untuk baris selanjutnya, kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kita tambahkan kolom XI dikali FI. Berarti cukup 43 dikali 4, 172. Dan seterusnya bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari rataan, yaitu jumlah perkalian XI FI untuk I1 sampai 7 dibagi jumlah FI untuk I1 sampai 7. Kita jumlahkan XI FI-nya yaitu 5892 dibagi 104 sama dengan 56,65. Lalu, untuk mencari modus, rumusnya adalah sebagai berikut. BB, perhatikan frekuensi tertinggi itu 35. Untuk mencari BB, batas bawah kurangi 0,5. Kita perhatikan pada baris yang frekuensinya 35. Batas bawahnya 56 dikurangi 0,5 sama dengan 55,5. B1, yaitu selisih frekuensi sebelumnya. Frekuensi dari sebelum 35 itu 31 ya. Jadi 35 dikurang 31, 4. B2, itu selisih frekuensi sesudahnya. Sesudahnya itu 15 ya. Jadi 35 dikurang 15 sama dengan 20. Panjang kelasnya itu 5 ya. Lalu kita bisa masukkan rumus untuk mencari modus, yaitu sama dengan 55,5 tambah 5 dikali 4 per 4 plus 20. Kita bisa jumlahkan sendiri ya. Sama dengan hasilnya 56,3. Kemudian untuk soal B, untuk melukiskan kurva Ogif, kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, sama dari frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini kita masukkan kolom nilai yaitu tepi kelas bawah. Misalkan pada baris pertama 41 dikurangi 0,5, 40,5. Begitu juga untuk baris selanjutnya. Untuk melihat frekuensi kumulatif kurang dari, perhatikan yang nilainya kurang dari 40,5 itu ada 0 ya, dan yang nilainya 4 kurang dari 45,5 itu ya ada 4. Begitu juga selanjutnya bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa lihat nilai yang lebih dari 40,5 itu ada 104. Begitu juga selanjutnya bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian untuk menggambarkan kurva Ogif, sumbu X itu kita tuliskan titik-titik kolom nilai, dan sumbu Y kita tuliskan titik-titik kolom frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Dari kedua tabel ini kita bisa tuliskan titik-titiknya, lalu kita tarik garisnya membentuk kurva. Kurva yang didapatkan dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari itu kurva Ogif negatif, dan kurva yang diambil dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari itu Ogif positif. Kemudian untuk menjawab soal nomor C, kita perlu tahu letak kuartil Q1, Q2, Q3 itu dengan rumus sebagai berikut. Letak Q1 kita masukkan saja ya, I-nya 1 sama dengan 26,25. 26,5 itu di sini ya. Kemudian letak Q2 itu sama dengan 2 per 4 dikali 104 tambah 1, 52,5 letaknya di baris ini. Dan letak Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 104 tambah 1, 78,75 letaknya sama di baris ini. Lalu kita bisa masukkan nilai Q1 dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan tepi kelas bawah pada Q1 frekuensi 45 itu 55,5 tambah panjang kelas 5 dikali 1/4 dikali cacah data itu jumlah frekuensi 104 dikurangi frekuensi sebelumnya 14 dibagi 31 frekuensi kelas yang mengandung Q1 ya, sama dengan 57,4. Begitu juga untuk Q2 atau median, kita masukkan rumusnya tepi bawahnya 60,5. Hasilnya 61,5. Q3 sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus, hasilnya sama dengan 65,21. Lalu menjawab soal nomor C. Jangkauan antar kuartil rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. 65,21 dikurangi 57,4 sama dengan 7,81. Lalu mencari simpangan kuartil, rumusnya adalah setengah dikali H. Setengah dikali 7,81 yaitu 3,905. Lalu untuk menjawab soal nomor D, banyak siswa yang lebih dari 63 kilo. Nah, di sini perhatikan yang lebih dari 65 itu ada 9 ya. Di sini 9 tambah frekuensi yang berada di kelas 61 sampai 65, tapi cari yang lebih dari 63. Jadi 65 dikurang 63 dibagi panjang kelasnya 5 dikali frekuensi yang berada di sekitaran kelas 1 sampai 65 yaitu 15 sama dengan 9 ditambah 6 yaitu 15. Sampai jumpa di soal berikutnya.